Sature adalah seorang lelaki, perawat di Puskesmas Vandering yang dihormati masyarakat. Setiap pagi, dengan seragam putih bersihnya, ia menyambut pasien dengan senyum hangat. Usianya yang menginjak 38 tahun membuatnya menjadi salah satu tenaga medis berpengalaman di puskesmas kecil itu. Penduduk setempat sering memanggilnya Paksa dengan nada penuh hormat. Kehidupannya tergolong berkecukupan. Motor Yamaha Max biru yang ia beli 3 tahun lalu dari hasil tabungan selama bekerja adalah kebanggaannya. Di belakang rumahnya yang sederhana, terdapat kebun karet seluas setengah hektar, warisan dari almarhum ayahnya yang telah menghasilkan getah dan menjadi sumber penghasilan tambahan. Semua berubah ketika Sature diperkenalkan pada permainan judi slot online oleh rekan kerjanya. Ajoy dan Isal kadang-kadang chat tidak dibalas. "Coba saja Ture, aku dapat 3 juta kemarin malam hanya dalam 1 jam, ujar Pandi, petugas administrasi puskesmas sambil memperlihatkan aplikasi berwarna mencolok di ponselnya. Awalnya Sature menolak, namun setelah melihat Pandi membeli motor baru, rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Suatu malam, ia mengunduh aplikasi judi slot dan mendaftar dengan deposit kecil sebesar Rp100.000. Keberuntungan pemula membawanya mendapatkan kemenangan Rp500.000 pada percobaan pertama. Sensasi ketika simbol-simbol di layar berputar dan berhenti pada kombinasi yang tepat membuatnya merasakan euforia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seminggu kemudian, tabungannya bertambah Rp2 juta. "Ini mudah sekali," gumamnya pada diri sendiri. Namun, seperti pepatah lama, roda keberuntungan tak selamanya berada di atas. Kemenangan-kemenangan awal yang ia raih perlahan berubah menjadi kekalahan. 1.000, 10.000, hingga ratusan ribu rupiah mulai menguap dari rekening banknya. Sature tidak menyadari bahwa algoritma permainan tersebut telah dirancang untuk menguras kantong pemainnya setelah memberikan kemenangan-kemenangan kecil di awal. "Aku harus dapat kembali uangku," tekadnya setiap malam saat bermain hingga pukul 3 dini hari. Lingkaran mata hitam mulai terlihat jelas di wajahnya. Konsentrasinya di tempat kerja menurun. Beberapa pasien mulai mengeluh karena Sature tidak lagi seteliti dulu saat menyuntik atau memberi resep obat. 3 bulan berlalu dan tabungan Sature sudah habis tak bersisa. Gaji bulanannya yang biasanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung kini langsung ludes dalam waktu 3 hari untuk membayar hutang dan deposit judi. "Sa, apa kamu sakit? Wajahmu pucat sekali," tanya Bu Lina, kepala puskesmas yang mulai khawatir dengan perubahan sikap bawahannya. "Tidak apa-apa Bu, hanya kurang tidur," jawabnya sambil menahan rasa malu. Kesulitan finansial mulai menghimpit. Tagihan listrik menunggak 2 bulan. Iuran sekolah keponakannya yang ia tanggung belum dibayar. Dalam keputusasaan, Sature mengambil langkah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, menggadaikan BPKB motor kesayangannya ke rentenir lokal. "Saya butuh 5 juta Pak Dar. Saya janji akan melunasi dalam 2 bulan, ujarnya dengan suara bergetar saat menyerahkan dokumen motornya. Pak Darman, rentenir yang terkenal dengan bunga tinggi, tersenyum licik. "Bunganya 20% per bulan Pak Sa. Kalau tidak bisa bayar, motornya jadi milik saya." 5 juta rupiah itu habis dalam waktu seminggu untuk permainan judi slot. Harapan untuk mendapatkan kemenangan besar yang bisa melunasi hutang hanya jadi mimpi belaka. Tekanan hutang dan kecanduan judi membuat Sature semakin terpuruk. Saat tagihan hutang jatuh tempo dan ia tak bisa membayar, motor kesayangannya resmi menjadi milik Pak Darman. Sekarang ia terpaksa naik angkutan umum atau berjalan kaki ke puskesmas, menambah penderitaan dan malu yang harus ia tanggung. "Ture, kamu kenapa sekarang? Dulu kita sering ngobrol, sekarang kamu sering menghindar," tanya Ibu Sari, sesama perawat yang sudah lama mengenal Sature. "Tidak apa-apa Bu Sari, saya hanya sedang ada masalah kecil," jawabnya bohong. Masalah kecil itu terus membesar ketika kebutuhan uang untuk berjudi semakin mendesak. Sature akhirnya mengambil keputusan yang lebih tragis, menggadaikan sertifikat kebun karetnya, satu-satunya warisan berharga dari almarhum ayahnya. "Saya butuh 20 juta Pak Haji,"
katanya kepada Haji Samin, pemilik toko emas yang juga menjadi pemberi pinjaman. Kebun karet seluas itu bisa bernilai 50 juta Ture. Tapi saya beri 20 juta dengan bunga 15% dan waktu tebus 6 bulan. Lewat dari itu, kebun jadi milik saya, jelas Haji Samin. Sature menyetujui persyaratan itu tanpa berpikir panjang. Dalam benaknya, ia yakin kali ini keberuntungan akan berpihak padanya. Namun lagi-lagi, harapan tinggal harapan. Uang sebesar itu habis dalam waktu 1 bulan untuk deposit judi slot. Kemenangan kecil yang ia dapatkan sesekali hanya membuatnya semakin terjerumus dalam lingkaran setan kecanduan. 6 bulan berlalu cepat dan Sature tidak mampu menebus kebunnya. Kebun karet peninggalan ayahnya kini resmi menjadi milik orang lain. Air mata mengalir deras di pipinya saat melihat pekerja Haji Samin mulai membersihkan dan mengelola kebun yang dulu ia rawat dengan penuh kasih. Kini Sature tinggal di rumah yang kosong dan hampa. Motor kesayangan hilang, kebun warisan lenyap, tabungan nol, hutang menggunung. Reputasinya di masyarakat tercoreng. Bahkan beberapa pasien kini enggan dilayani olehnya karena mendengar kabar bahwa ia sering meminjam uang yang tidak dikembalikan. Suatu pagi yang mendung, Bu Lina memanggil Sature ke ruangannya. "Sa, aku sudah mendengar semua masalahmu," ujar Bu Lina dengan tatapan prihatin. "Kamu perlu bantuan profesional untuk mengatasi kecanduan judi ini. Puskesmas memiliki program konseling yang bisa membantumu." Sature menunduk dalam. Air mata jatuh ke lantai keramik putih ruangan itu. "Saya sudah hancur, Bu. Semuanya sudah hilang." "Belum, Sa. Kamu masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Masih ada orang-orang yang peduli padamu." Dengan tangan gemetar, Sature mengaku telah menyia-nyiakan hidupnya untuk permainan yang tak pernah dirancang untuk dimenangkan pemainnya. Kisah Sature menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana kecanduan judi bisa menghancurkan kehidupan seseorang yang dulunya dihormati dan mapan, menjadi sosok yang kehilangan segalanya, harta, kehormatan, dan ketenangan jiwa.